Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fala tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang pentingnya kita menjaga keseimbangan beragama, keseimbangan hidup dan beragama. Saya ingin membawakan surat Al-Qasas ayat 77. Bunyi ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya fa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wabtaghi fasari fil ardh. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Saya awali dari awal. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Carilah negeri akhirat sebagaimana telah dianugerahkan Allah kepadamu tentang kemampuan untuk meraih negeri akhirat itu. Apa anugerah Allah, yaitu iman dan Islam. Tapi lanjutannya, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan kamu melalaikan nasibmu di dunia ini. Jadi urusan dunia juga harus kita kejar, urusan akhirat juga harus kita raih. Di ayatnya kan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Darul akhirah itu negeri akhirat. Harus kita raih dengan apa? Dengan apa yang dianugerahkan Allah kepada kita. Kita bersyukur kita telah lahir dalam keadaan Islam dan beriman. Kita gunakan anugerah Allah dalam bentuk iman dan Islam, kita gunakan untuk mengejar akhirat. Tetapi wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah kamu melalaikan nasibmu di dunia untuk mengejar kebahagiaan dunia. Kemudian wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya fa ahsin kama ahsanallah. Berbuatlah baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wa la tabghil fasad fil ardh. Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Siapa yang orang yang membuat kerusakan? Yaitu orang-orang yang tidak menyeimbangkan antara mengejar akhirat dan mengejar dunia. Karena itu Allah memperingatkan kita semua yang sudah beriman dan berislam ini untuk seimbang dalam mengejar akhirat dan seimbang mengejar dunia. Jangan kita melalaikan dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Malah itu tidak diinginkan oleh Allah. Bukan ketentuan Allah kita meninggalkan dunia. Kalau kita mengabaikan dunia, itu berarti kita tidak berimbang di dalam beragama, di dalam kehidupan. Harus berimbang antara mengejar akhirat dan mengejar dunia. Jangan sampai kita membuat kerusakan, yaitu di satu sisi kita tekun mengejar akhirat dengan pandangan keyakinan bahwa aku pokoknya agama sing iki dunya ora penting. Itu pandangan, ibaratnya timbangan itu jomplang, berat sebelah. Begitu pula sebaliknya, orang yang mengejar dunia lupa akhirat, ingkar kepada kehidupan akhirat, itu juga jomplang. Itu juga membuat kerusakan. Contoh sekarang kita dengar di
di media televisi dan media sosial itu ada tokoh politik yang mengatakan itu orang-orang kok pada cerita-cerita tentang akhirat, apa mereka itu sudah pernah ke sana? Nah, ada loh itu tokoh politik kayak begitu. Itu mama itu ya tokoh politik itu. Biar nanti saya upload di YouTube biar didengarkan orang bahwa ada tokoh politik dan itu adalah tipologi orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini dan itu dibenci oleh Allah. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Itu mengingkari akhirat. Nah, di awal tadi wadatan sana nasibaka minad dunia. Janganlah kamu melupakan nasibmu di dunia untuk mengejar rezeki karunia Allah. Itu juga harus kita lakoni, kita penuhi di samping kita mengejar kebahagiaan akhirat. Karena itu kita bekerja ya berdoa, bukan bekerja saja, tidak berdoa. Orang yang bekerja saja tidak berdoa, itu orang sombong. Orang yang berdoa saja tapi tidak bekerja, itu orang malas. Nah, kita harus simpan, jangan jadi orang sombong pun juga jangan jadi orang malas. Kita harus bekerja dan berdoa. Bagaimana agar kehidupan dunia ini punya nilai akhirat? Ya contoh saya yang paling kecil, kalau bapak-bapak ini atau ibu-ibu berangkat kerja, jangan lupa menyebut nama Allah. Keluar dari rumah kita mau menyebut Bismillahirrahmanirrahim, Allaha wala haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berserah diri kepada Allah. Wala haula wala quwwata, tidak ada daya kekuatan kecuali dari Allah. Berangkat sudah berangkat kerja. Artinya bahwa kita berangkat itu sudah dalam bungkus Allah, gitu loh. Sudah dalam sibghah Allah. Kita berangkat kerja itu dalam sibghah. Sibghah itu artinya celupan. Kita sudah berada dalam celupan Allah. Nah, itu berarti kerja kita sudah termasuk bernilai ibadah akhirat. Jadi soal secara tampak mata itu dunia, tapi ini akhirat. Kalau itu dikemas, tapi kalau bekerjanya tanpa Allah, budal, dan tanpa bismillah, tanpa doa bismillahirrahmanirrahim dan lain-lain, tidak diniatkan untuk mencari rezeki Allah, ya itu urusan dunia murni, tidak ada urusan dengan akhirat. Nah, yang orang yang mementingkan dunia saja melupakan akhirat. Kalau Bapak Ibu membaca surat Al-Qasas lanjutannya, kalau tadi kan ayat 77, lanjutannya ayat 78 sampai ayat 81 itu bicara tentang Qarun. Qarun itu orang yang kekayaannya kita tidak bisa nyebut lah. Gampangannya kalau sekarang ini oligarki yang ingin menguasai negeri ini gitu, mempengaruhi politik, ingin nyetir politik, kekuasaannya luar biasa. Penguasa kita dipengaruhi oleh kekuatan oligarki. Tapi Allah mengingatkan kepada Qarun. Kemudian Qarun berkata, ya itu lanjutannya ayat, nanti dicek di rumah. Lanjutan ayatnya Qarun berkata, memang bahwa harta yang banyak ini telah diberikan kepada saya, tetapi ilmu untuk memperoleh harta itu ada padaku. Artinya begini, bahwa orang itu memperoleh harta banyak karena ilmunya. Dia tidak mengatakan bahwa ini karunia Allah, tidak. Bahwa dia punya ilmu itu juga karunia Allah, tidak. Dia menyebut harta ini memang saya diberikan harta, tapi itu karena ada ilmu yang ada pada sehingga kaya menjadi
kaya. Akhirnya apa? Kaumnya itu pada melihat kesuksesan Qarun dalam menumpuk harta itu, kaumnya kemudian ingin seperti Qarun, yaitu memperoleh perbendaharaan harta benda yang banyak. Nah, pengingkaran terhadap Allah itulah yang kemudian Qarun pada ayat 81-nya dari surat Al-Qasas itu, Qarun kemudian ditenggelamkan ke dalam tanah beserta rumahnya, beserta gudang tempat untuk menyimpan harta itu. Inilah orang yang mementingkan dunia, mengejar kekuasaan dunia, dan dia mengingkari Allah. Termasuk tadi yang saya ceritakan, ada tokoh politiknya mengingkari akhirat, berarti mengingkari Allah. Rukun iman itu salah satunya adalah apa? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat dan seterusnya. Salah satu adalah iman pada hari kiamat, yaitu hari akhir, hari kiamat. Nah, ini ada tokoh yang tidak percaya kiamat, tidak percaya akhirat, berarti tokoh ini sudah lepas dari rukun iman. Jadi kalau sudah lepas dari rukun iman, berarti dia sudah tidak beriman, berarti kafir. Gak perlu dinut. Tokoh-tokoh kayak begini tidak perlu dinut. Itu merusak kehidupan masyarakat, kehidupan bangsa kita ini. Kita cari, kita pilih pemimpin yang beriman, bertakwa kepada Allah, dan membawa masyarakat ini, membawa negeri ini menjadi negeri yang badatul warahmatullahi. Nah, jadi keseimbangan ini penting. Dunia kita cari, tapi jangan lupa akhirat. Jangan lupa dunia akhirat kita cari, jangan lupa nasib kita di dunia. Saya ingin membawakan satu kisah riwayat. Satu saat Nabi ini menjumpai seorang laki-laki yang rajin itikaf di masjid. Dijumpainya itikafnya itu berhari-hari. Jadi duduk berdiam diri di masjid. Mungkin hari pertama dilihat kok ini ada orang ini, hari berikutnya loh kok ya orang ini duduk di masjid baca sholat terus baca Quran. Hari ketiga juga begitu. Kemudian Nabi penasaran, bertanya kepada laki-laki, saya lihat Anda ini kok rajin sekali itikaf di masjid berhari-hari. Terus siapa yang memberi makan kamu dan keluargamu? Laki-laki itu menjawab, yang memberi makan aku dan keluargaku adalah saudaraku. Dia nggak bekerja, dia beribadah di situ. Yang memberi makan adalah saudaraku. Maka Nabi menjawab, yang masuk surga itu adalah saudaramu, bukan dia yang rajin ibadah, yang alasannya dakwah tapi meninggalkan tanggung jawab terhadap dirinya dan anak istrinya. Yang memberi makan adalah saudaranya. Maka Nabi mengatakan saudaraku itulah yang masuk surga. Berarti mengejar akhirat melalaikan dunia pun juga menurut Nabi diancam neraka. Nah, kemudian bagaimana keseimbangan yang lain? Keseimbangan yang lain adalah bagaimana kita membangun hubungan dengan Allah dan membangun hubungan dengan manusia. Ayatnya dalam surat Al-Imran ayat 112. Duribat alaihim dhillatu aynama sudifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Akan ditimpa kehinaan di mana saja kamu berada, kecuali yang membangun hubungan, menjalin hubungan hablum minallah
wa hablum minan nas. Dan tali hubungan menjadi hubungan tali hubungan dengan manusia. Jadi kalau kita membangun hubungan dengan Allah, kemudian tidak membangun hubungan baik dengan manusia, itu tidak berimbang. Atau sebaliknya, kita membangun hubungan dengan manusia, tapi tidak membangun hubungan dengan Allah. Dulu saya waktu SMP itu begini, ada tetangga gak penting sholat, yang penting itu api karo tonggo. Loh, iki wong gak genah, gak usah ditiru. Dulu, gak tahu sekarang gak ada itu. Sekarang gak ada. Jadi gak penting sholat, gak penting macam-macam, yang penting api karo tonggo. Itu salah. Berarti dia gak imbang. Hablum minannasnya meninggalkan hablum minallah. Padahal ayatnya akan ditimpa kehinaan di mana saja kamu berada, kecuali menjalin hubungan dengan Allah dan menjalin hubungan dengan sesama manusia. Dan menjalin hubungan sesama manusia itu ya sebenarnya ajaran syariat Islam itu memfasilitasi. Apa fasilitasnya itu? Bukan diajak kerja bakti. Walaupun kerja bakti kita juga harus datang, tapi Islam sudah memfasilitasi dalam satu hari itu 5 kali kita difasilitasi untuk hablum minallah dan hablum minannas. Apa? Sholat berjamaah di masjid. Dengan kita berjamaah di masjid, kita ketemu dengan tetangga-tetangga, dengan jamaah-jamaah yang lain, dan disitulah kita akan menjalin hablum minannas. Tapi hablum minallahnya dapat, yaitu kita menjalankan sholat. Jadi saya kira itu mudah-mudahan kita menjadi berimbang dalam beragama ini. Satu, akhirat kita kejar, tapi kita jangan lalai dengan kehidupan dunia. Yang kedua, menjalin hubungan dengan Allah berimbang dengan menjalin hubungan sesama manusia. Menjalin hubungan sesama manusia itu ya berbuat baik dengan orang lain. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.